Dengan senyum menyeringai, bunga itu tiba-tiba memancarkan semburan aroma. Wajah Qin Yichen tiba-tiba berubah. Dan bahkan wajah aslinya yang diukir dengan pedang, secara bertahap menjadi mempesona dan mempesona seperti cahaya pedang. Potongan-potongan kecil, kembalikan inti bunga dewa. Qin Yichen dipenuhi dengan kekuatan supernatural, dan berkata, semua ini adalah hantu bunga iblis Wandao. Jangan pikirkan itu. Tanpa penindasan dari alat kekaisaran Bihai, bunga iblis Wandao akan bergerak di dalam tubuhnya. Inti bunga bergetar, memancarkan awan ilahi Wandao, dan kekuatannya jatuh. Tetapi Qin Yichen juga meledak. Langit telah berubah, bumi telah berubah, hatinya telah berubah, dan hatinya tidak bergerak. Wajah Dao Hua tenggelam, tetapi Qin Yichen tersenyum ganas, ingin mendapat untung dari nelayan. Ayo, jika aku mati, aku akan menghancurkan inti bungamu dulu. Lihat siapa yang akan mati lebih cepat. Dao Hua marah, macam-macam kecil, berani mengancam dewa ketika dia meninggal. Kamu adalah orang yang menelan dewa, melindungi binatang yang lebih rendah dari umat manusia, dan kamu adalah orang yang berkolusi dengan naga asli. Dewa harus melihatnya, dan kamu akan dicincang oleh dewa dan setan di langit. Dan mengapa kamu mengancam dewa? Dalam sekejap, pertempuran memusingkan antara Kaisar Ke dan Permaisuri meredup, dan Kaisar Ke jelas kejam. Bagaimanapun, dia ingin melindungi putri dan menantunya. Dan Permaisuri juga penuh amarah hari ini. Istana Kaisar Ke telah menggambar naga petir bawaan ratusan juta tahun yang lalu. Besok, Istana Kaisar Ke akan menyerang surga bersama orang-orang tua yang berkomitmen pada naga sungguhan. Presiden ini tidak boleh ditetapkan. Kekuatan supernatural dari dua pembangkit tenaga listrik bertabrakan, dan kekuatan Kaisar tampaknya lebih baik. Dengan upaya bersama Lei Qiu, pada akhirnya, dia melihat senjata Kaisar Bihai menembus jauh ke dalam dada Permaisuri. Wajah Permaisuri cemberut, tetapi kekuatan sihir ini terus menghilang. Kuyu Tian, kamu sudah berakhir. Yang mulia telah belajar bahwa jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan menjadi musuh dewa pedang bawaan. Cahaya ilahi Kaisar tidak teratur, dan tampaknya kekuatan ilahi Kaisar dan Permaisuri dan kekuatan kuat semua pihak hampir runtuh. Warna kulit Dike sedikit berubah. Hampir tidak mungkin masalah ini benar-benar akan sulit untuk diakhiri. Untuk itulah, sekarang kita harus menyatakan perang dengan surga. Namun, pada saat ini, saya melihat mata Zhu Feng dengan licik memperhatikan bayangan ilahi Kaisar Dike, dan tiba-tiba meledak. Tuan muda, semua dewa dan iblis memiliki semua kartu mereka. Kekuatan magis Kaisar Dike juga tidak dapat dipertahankan. Waktunya telah tiba. Setan Golden Crow Hao Yao mengguncang muridnya, dan akhirnya sudah waktunya. Semua ras mematuhi perintah dan melawan orang-orang ini. Saudara dan saudari dari suku Gagak Emas, biarkan aku menerobos batasan dan menyambut kebangkitan nenek moyang kita. Apa? Tanda seru. Pada saat ini, kekuatan ilahi Permaisuri dan Permaisuri menghilang, dan napas Yuan Mingze bahkan lebih layu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut ketika mendengar ini. Bukankah dikatakan bahwa kita harus bergabung untuk membunuh Feng Tianxing terlebih dahulu, dan monster ini akan memulihkan leluhur mereka? Namun, Gagak Emas Hao Yao menyeringai dan membunuh Feng Tianxing sebelum menyadarkan leluhurnya. Ketika leluhur bangkit kembali, kalian para dewa dan iblis dari Kaisar Surga pasti sudah lama melarikan diri. Tujuannya tidak hanya untuk membunuh Feng Tianxing, tetapi juga untuk membunuh semua dewa dan iblis dari Kaisar Surga. Ditambah dengan kesembuhan 9 leluhur, pencapaian besar ini sudah cukup untuk menjadikannya orang pertama dari generasi muda suku Jinwu. Fan Wanyu mengguncang seluruh tubuhnya, seolah-olah dia juga menyadari konspirasi dari Istana Iblis Kuno. Golden Crow Hao Yao, tantang dirimu. Jinwu Hao Yao tertawa terbahak-bahak, dan mengepakkan sayapnya ke arah pilar langit. Idiot. Saya adalah pengadilan Iblis Kuno. Saya tidak bertentangan dengan Anda. Anda dan saya bekerja sama. Bukankah Anda juga ingin merebut artefak Kaisar Laut Biru dan membasmi musuh surgawi Anda? Tanda seru. Wajah Fan Wanyu muram. Feng Tianxing belum mati. Dia tidak takut, dan bergabung dengan Feng Tianxing untuk menggigitnya kembali. Namun, Jinwu Hao Yao sepertinya dapat melihat melalui pikirannya, dan senyumannya menjadi semakin sengit. Fan Wanyu, kamu pikir kamu sangat pintar, tetapi sebenarnya kamu adalah yang paling bodoh. Permaisuri, haruskah Anda mencari Kaisar Ke untuk menyelesaikan rekening sekarang? Lihatlah dirimu lagi. Berapa banyak orang di Ke yang kamu bunuh barusan? Berapa banyak suku Fan Ming yang kamu bunuh? Sekarang Anda berkata bergandengan tangan dan lihat siapa yang akan mendengarkan Anda. Jinwu Hao Yao sedang menunggu kali ini. Mungkin sebelum perang, Istana Kaisar Ke dan Pengadilan Surgawi akan bergabung melawan Pengadilan Iblis Kuno mereka untuk kebenaran agung alam surga Kaisar. Tapi sekarang, kedua belah pihak telah menjadi merah mata. Satu-satunya yang tersisa di benak orang-orang kuat adalah bagaimana cara membunuh satu sama lain hanya dengan sepatah kata dari Fan Wanyu. Mereka ingin membalikkan keadaan. Terlebih lagi, Istana Kaisar Ke dan klan Wu Jin dapat mengesampingkan keluhan mereka untuk saat ini.
Tetapi bisakah ras manusia menanggungnya? Jangan lupa, para dewa dan iblis selalu ingin membunuh ras manusia ini. Terlebih lagi, umat manusia pada awalnya tidak dapat ditolerir oleh para dewa dan iblis di langit. Dan dengan fakta bahwa Feng Jiu Barbara telah dibunuh sedemikian rupa, siapa yang dapat memerintahkan pergerakan istana Kaisar Ke? Hanya karena idiotmu lahir dari semut yang didapat, kamu ingin memanfaatkan surga kuno kita? Ribuan Golden Crow mengepakkan sayap mereka dan terbang tinggi. Dan Golden Crow Hao Yao berteriak dengan keras. Semuanya, hancurkan panah dewa dulu. Hanya menghidupkan kembali seorang leluhur sudah cukup untuk menghancurkan para dewa dan iblis ini. Dan klan penyihir leluhur dari pihak lain baik menjaga Golden Crow Hao Yao dan kerumunan, atau tinggal di medan perang, terus berjuang untuk mencegah pengadilan surgawi dan istana Kaisar Ke melakukan serangan balik. Tiba-tiba, nyala api yang membumbung memenuhi langit di istana iblis kuno, dan ada dewa dan manusia bertelanjang kaki berdiri. Manusia dewa terbakar di kakinya, napasnya meledak dengan keras, dan bahkan setiap helai rambut oranye merahnya terbakar dengan api suci. Begitu dewa manusia itu muncul, dia melihat ke-9 matahari terbenam dan tidak dapat menahan kegembiraan. 9 keponakan bijak, akhirnya aku menemukanmu. Kuyu Tian, aku tidak mengharapkanmu berada di sana. Mengapa aku melihat orang-orang kecilmu di alam surga Kaisar? Mereka tidak dalam keadaan apapun, bagaimana kabarmu? Zurong. Melihat manusia dewa api, Kaisar Ke menggelengkan seluruh tubuhnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Kaisar, Anda wanita bodoh. Lihat apa yang bajingan klan Anda lakukan. Bahkan jika ini hanya kekuatan magis dari penyihir leluhur api, cahaya dan bayangan Kaisar Ke hampir runtuh ketika dia bertarung dengan permaisuri, dan tidak ada kekuatan untuk kembali ke surga. Ketika bayangan ilahi Kaisar Ke dibakar di langit, semburan raungan tertinggal. Bodoh. Bodoh. Untuk melindungi suku, dapatkan sedikit keuntungan dan buat bencana seperti itu. Yang mulia harus meninggalkan Anda. Tidak baik. Fan Wanyu tercengang di tempatnya. Wajahnya muram. Dan dia menyadari bahwa dia sepertinya telah menyebabkan bencana. Berhenti. Berhenti. Hentikan monster-monster ini. Namun, jawabannya adalah cahaya yang mengerikan dari Jintu. Jenderal Angin. Yuan Mingze ingin menghentikannya. Bagaimanapun, sekarang, bukan dendam antara mereka dan Istana Kaisar, tetapi pemulihan Gagak Emas. Dan mereka semua akan berada dalam bencana. Namun, cahaya pisau Qin Yichen terlalu berlama-lama, dan niat membunuh terlalu tirani. Ketika Yuan Mingze mengangkat tangannya, kepala besar Fan Wanyu sudah terbang. Qin Yichen mengguncang noda darah di Jintu, dan suaranya dingin dan kasar. Dia harus membayar masalah yang dia sebabkan. Saudara Wanyu, Yuan Mingze sedih dan marah. Meskipun Fan Wanyu selalu membanjirinya dengan nada berkhotbah, bagaimanapun juga, kedua klan itu adalah saudara dekat sedarah. Dan sedekat saudara dengannya. Kalau tidak, aku tidak akan terlalu malas untuk mengajarinya.